Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Gimana? Sudah bisa terlihat untuk medianya? Oke. Untuk tugas-tugas yang kemarin sudah dikerjakan itu untuk yang nomor satu itu banyak yang masih salah karena yang pertama itu ada yang dikurangkan. Itu artinya adalah untuk yang soal nomor satu itu adalah kalau ada dua kurung tanpa ada tanda baca itu artinya adalah perkalian, maka itu artinya dari perkalian bukan pengurangan. Nah, sebenarnya sudah di atas sudah betul, tapi di bawah itu yang salah. Yang salahnya itu ada 9 dikali min satu yang betul itu ya. Banyak yang 9 dikurangi satu itu. Nah, itu untuk yang nomor satu. Kenapa bunda nggak berani ngirim? Nah, itu untuk yang koreksi nomor satu. Untuk yang nomor 2 dan nomor 3 saya kira sudah benar karena ada sebagian yang perlu diperbaiki, tapi kebanyakan sudah bisa karena itu sudah diketahui untuk mencari dengan cara yaitu dengan faktorial itu ya. Itu sudah bagus semuanya untuk pekerjaannya. Waalaikumsalam Mbak Vivi. Gimana kabarnya Mbak Vivi? Selamat bergabung Mbak Vivi. Sebelumnya saya juga minta maaf untuk malam ini ya, karena baru tadi dapat pemberitahuan bahwa untuk hari ini ada perbaikan jaringan, maka untuk aksesnya agak sedikit terganggu. Nah, mungkin sering putus dan sebagainya nanti. Tapi berdoa aja semoga nanti belajar ini bisa berjalan dengan lancar itu ya. Waalaikumsalam Mbak Cynthia. Selamat bergabung. Mari kita buka dulu untuk pembelajaran untuk malam ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam segala hal, diberikan tambah rezeki dan juga dipermudah dalam belajarnya ya. Al-Fatihah. Selesai. Nah, kemarin saya sudah sempat infokan untuk malam ini kita belajar yaitu tentang menentukan limit dengan merasionalkan penyebut. Nah, berarti ini nanti bentuknya kalau untuk menggunakan merasionalkan penyebut di sini kita bisa e, cirinya biasanya di pembagiannya itu adalah bilangan irasional atau tidak rasional. Contohnya adalah bilangan tidak rasional itu adalah bilangan akar, logaritma dan sebagainya, itu yang disebut dengan bilangan bentuk akar. Nah, caranya untuk merasionalkan bentuk akar ini kita ubah dulu dengan cara mengalihkan dengan sekawannya atau kebalikannya. Nah, contohnya di sini ada A per akar B, maka dikalikan dengan B per akar B. Nah, ini dikalikan dengan penyebutnya akar B. Nah, ini yang dikalikan. Contohnya seperti ini. Ini nanti ada contoh sendiri, tapi saya kasih contoh untuk yang mudah dulu.
seperti ini. Nah, ini kan bentuknya bentuk akar ya, pernya ya. 9 per akar X. Nah, caranya di sini kita eh, ya, limit X lebih dari 9 per akar X. Nah, di sini kita harus kalikan dengan bentuk akarnya. Berarti limit di sini X ini dianggap aja ya. Limitnya adalah X, ini sudah saya tulis ya. Nah, misalkan saya sudah tulis, misalkan ini ada 9 per akar X kali akar X per akar X. Bisa dimengerti tidak seperti ini? Mudah dimengerti tidak untuk penulisannya? Atau harus ditulis dengan pakai pensil aja? Bisa dimengerti tidak untuk penulisannya seperti ini? Gimana teman-teman? Oke. Berarti di sini ada perkalian, berarti di sini ada limitnya. Pakai ini aja ya. Berarti kita harus kalikan 9 per akar X. Nah, ini akar X kali akar X per akar X. Kenapa harus pakai akar kali X per akar X? Karena di sini kalau kita masukkan X-nya kita ganti 3, ini kan sulit. Berapa sih akar 3 itu? Kan gitu. Nah, makanya kita harus kalikan dengan akar X. Nah, ini baru kita bisa selesaikan. Di sini menjadi berapa? Berarti ada 9 akar X ya. 9 akar X per X. Per X. Nah, ini kita baru bisa menyelesaikan X-nya, kita baru substitusi atau dimasukkan. Berarti ada 9 kali akar T, X-nya kita masukkan di sini, kali akar T kali akar 3 per T per 3. Nah, kalau sudah sampai sini 9 ini yang bisa dibagikan hanya angka 9 ini saja. Karena ini akar dan ini tidak, maka tidak bisa dibagi. Maka yang bisa hanya dibagi angka 3, 9. 9 dibagi 3 berapa? Tinggal 3. Berarti hasilnya adalah 3. Jadi limitnya sama dengan 3 akar 3. Jadi limitnya ini sudah kita tahu, 3 akar 3. Nah, selesai. Berarti limitnya ini ketemunya adalah 3 akar 3. Selesai. Gimana? Ada pertanyaan? Ya, akar T-nya tetap, karena akar itu tidak bisa dibagi dengan bilangan yang tidak mempunyai akar. Karena kalau akar dibagi akar dan yang lainnya itu, berarti tetap untuk yang bentuk akarnya tetap. Jadi 3 akar 3.
Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan untuk sampai sini? Oke. Kalau soalnya seperti ini bagaimana? Coba diselesaikan. Kalau sudah paham, misalkan di sini ada limit, ya, limit bukan Mbak Aril. Akar 3 dibagi 3 bukan 3. Karena akar dibagi tidak punya akar tidak bisa. Kalau akar dibagi dengan akar. Ini yang dibagi adalah angka 9. 9 dibagi 3. Itu kan dapatnya 3. Akarnya tidak ikut dibagi. Akarnya tidak ikut dibagi. Yang dibagi hanya angka 9-nya saja. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Akarnya tetap karena nggak ikut dibagi. Akarnya jadi tetap akar 3. Gitu Mbak Aril. Paham Mbak Aril? Ada pertanyaan lagi? Bagus itu pertanyaannya Mbak Aril. Ayo yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lainnya. Oke, boleh. Nah, kita ulang dari sini ya. Nah, untuk bentuk limit yang seperti ini, ya, limitnya ini kan ada limit 9 per akar X dengan X mendekati 3. Nah, kalau kita substitusikan X-nya kita bagi dengan angka 3, kan nggak akan ketemu. Karena 9 per akar 3. Akar 3 itu berapa? Kan sekian itu ya nggak ada ya. Mungkin kalau akar 4 itu bisa, karena akar 4 itu ada 2 langsung. Berarti nanti saya ketemu. Berarti limitnya adalah 9 per 2. Karena 3 ini kan sulit untuk dipecah itu ya. Nah, makanya kita harus gunakan merasionalkan penyebutnya, bentuknya ini. Nah, untuk penyebutnya, kalau penyebutnya bentuk akar, maka kedua ruasnya ini dikalikan dengan penyebutnya. Berarti dikalikan dengan akar X per akar X, karena penyebutnya adalah akar X. Gitu. Bisa dimengerti Mbak Vivi sampai sini? Nah, kalau sudah di sini tinggal dikalikan aja. 9 kali akar X. Berarti kan ketemunya 9 akar X. Akar X kali akar X, maka hasilnya sama dengan X. Nah, ini. Nah, kalau sudah sampai sini, kita bisa masukkan limitnya. Limitnya berapa? 3. Berarti menjadi 3. X-nya kita ganti dengan angka 3. Menjadi 9 akar 3 per 3. Karena yang bisa dibagi adalah 9 dan 3, maka tinggal 3 akar 3 gitu Mbak Vivi. Udah bisa ya? Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan yang lain lagi? Ada pertanyaan lagi yang lainnya? Oke. Nah, kalau sudah paham coba ini soalnya seperti ini. Limit X min 4
per akar X min 2. Ini min ya, min 2 negatif 2 dengan X mendekati 4. X mendekati 4 berapa coba hasilnya? Ayo dicoba dulu satu aja. X min 4 per akar X min 2 dengan X mendekati 4. Ya, X min 2. X min 2 yang bawah. Pembaginya adalah X min 2.
Yang jawab 0 Mbak Aril, Mbak Ika. Mbak Vivi jawabnya akar 2. Mbak Ika, Mbak Aril 0. Yang lainnya berapa? Mas Anton jawabnya akar 2. Siapa yang ingin mencoba? Silahkan yang ingin mencoba boleh. Silahkan tunjuk jari. Yang mau mencoba siapa? Salah tidak masalah ya. Nanti malah bisa langsung ketemu. Mbak Aril mau mencoba? Boleh, nanti saya betulkan. Silahkan Mbak, dicoba. Oke. Nah, ini berarti kita dijawab dengan X
min 4 per akar X min 2 sama dengan 4 min 4 per akar 4 min 2 sama dengan 0 per akar 2, 0 per 1. Akar 2 itu bukan 1 ya, nah, tetap akar 2. Mbak Vivi hasilnya 4. Nah, X sama dengan ini. Nah, ini. Nah, mari kita selesaikan ini. Yuk, kita selesaikan dulu. Kita hapus dulu biar nanti kita tahu. Oke. Nah, ada yang jawab 4, ada yang jawab akar 2, ada yang jawab 2, ada yang jawab 0. Nah, di sini kita tahu, di sini kita harus dikalikan dengan X min akar 2 ya. Kita kalikan dengan akar X min 2 akar X min 2 per akar X min 2. Ini harus kita kalikan ini dulu, karena bentuk bawahnya adalah bentuk akar, maka kita harus kalikan dengan akarnya terlebih dahulu. Nah, kalau seperti ini, maka hasilnya ini akan menjadi berapa di sini? Jadi X min 4 ya. X min 4 kali ini kita kurung ya, ini satu satuan, nah, kali akar 2 min 2, akar X min 2 ya, maaf, akar X min 2. Nah, per berapa di sini? Akar X min 2, karena dikalikan akar kali akar, maka akarnya hilang. Nah, maka kita tinggal menjadi X min 2. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, terus bagaimana? Ini ada lanjutannya. Kalau seperti ini, kemarin kita sudah belajar, yaitu tentang apa? Faktorisasi. Nah, agar X min 4 per berapa kemarin? Nah, akar X min 2. Nah, ini. Kalau kita masukkan angkanya langsung 4, berarti ada 4 dikurangi 4 berapa? 0. 0 per 4 dikurangi akar 2 per 2. Kan 0. Hasilnya akan menjadi 0. Ini kita X-nya ketiga 4. 4 dikurangi 2 berapa? 2, berarti akar 2. Akar 2 kan? Akar 2 ini juga 4 dikurangi 2 menjadi 4 dikurangi 2, berarti kan akar 2 per 2.
Tapi penyelesaian bukan seperti itu. Nah, kita pecah aja dulu. X min 4 nya kita pecah dulu. Pecah bagaimana Pak? Nah, difaktorkan agar menjadi X min 2. Caranya bagaimana? Nah, kita kalikan dengan 2. 2 kali X min 2. Ini akan hasilnya sama enggak? Jadi X min 4 enggak? Kalau kita pecah seperti ini, kita keluarkan angkanya, kita faktorkan seperti ini. 2 ya, maaf ini ya. Ini 2. Kalau kita kalikan hasilnya sama enggak? Menjadi X min 4 enggak? 2 kali X 2x 2 kali min 2 2. Enggak bisa ya, salah berarti. Karena ini akan menjadi 2x min 4. Salah, ini salah. Ini bukan faktornya. Salah ini berarti. Bukan. Nah, cari faktor yang lain. Apakah ada untuk faktor dari x min 4 per x min 2 selain 2 kali x min 4? Apakah ada di situ? Kira-kira nggak ada ya itu ya. Untuk x ini ya, kalau kuadrat bisa ya, tapi kalau nggak kuadrat nggak bisa, ini nggak bisa dipecah ini. Karena nggak bisa berarti kita langsung aja kita masukkan limitnya, karena nggak bisa diselesaikan, karena ini bentuknya nggak bisa. Berarti kita memang hasilnya seperti itu, karena nggak ada, karena x min 2 x nya keluar, nggak bisa dipecah. Ya betul, berarti tetap ini langsung kita masukkan aja x nya. Nah, berarti kita langsung masukkan 4 ya, kita menjadi 4 min 4. 4 min 4 karena 4 min 4 kali akar 4 min 2. Kalau kuadrat malah bisa, atau 2x itu bisa ya. Nah, karena ini tidak ada kuadratnya, tidak bisa dipecah ini. Nah, min 2. Iya, kali. Betul, kali. Ini kali. Karena ini kan akan menghasilkan kali, perkalian. Kalau mau dijalikan satu per satu, berarti kan mau dikalikan x kali akar x min 2 sama dengan x kali x min akar 2. Kalau mau dipecah sekali-kali, sebentar, putus nih jaringannya.
Maaf ya, tadi putus ya. Ya, sebentar. Tadi ada pertanyaan bagaimana tadi, lupa. Sempat putus tadi ya jaringannya ya, maaf ya. Tadi yang bertanya tadi gimana? Mbak siapa tadi? Iya, itu perkalian. Ya, betul, perkalian. Nah, kalau mau dikali, ini juga sama nanti hasilnya. Hasilnya ini akan menjadi X dikalikan akar X min 2 itu menjadi X akar X min 2. Terus min 4 kali X min 2 juga akan ketemu min 4 kali X per 2. Nah, kalau mau dikalikan, ini bentuknya akan menjadi seperti ini. X akar X min 2 min 4, kalau mau dikalikan satu-satu ya, min 4 akar kali akar X min 2. Karena kalau perkalian bentuk akar, akar kali akar, bilangan pokok kali bilangan pokok gitu. Min 2 seperti ini. Nah, ini artinya sama dengan bentuk yang seperti ini, itu sama. Karena ini kalau kita ganti dengan angka 4, berarti akan 4 kali 4 min akar 2 min 4 kali 4 min akar 2. Hasilnya sama, ini akan menjadi seperti ini. 4 min 4 kali akar 4 min 2. Hasilnya akan sama. Coba dimasukkan aja angkanya. Ini X-nya kita ganti angka 4 juga sama, nanti akan bentuknya seperti ini. Karena kalau pengurangan itu bilangan bisa dijumlahkan apabila bentuk akarnya itu sama. Nah, caranya seperti itu. Berarti ada 4 dikurangi 4 kan 0. Min 4 dikurangi 2 akar. Berarti ketemunya adalah ini ketemunya 0 akar 2, 0 akar 2, ini masih per ya, maaf, per 4 min 2. Nah, ini ketemunya sama dengan menjadi 0 per 0 per akar 2, 0 kali akar 2 per 2. Kenapa Pak 0 kali akar 2 kok tetap akar 2? Karena 0 dikalikan akar itu kalinya akar kali akar, dan 0 dikalikan dengan bilangan pokok, maka tetap menjadi ini akar 2. Berarti hasilnya adalah akar 2 per 2. Hasilnya adalah akar 2 per 2. Nggak usah. Karena apa? Ini kalau pembagian itu akar dengan akar dan bilangan pokok dengan bilangan pokok. Itu kalau pembagian. Perkalian dan pembagian itu seperti itu sifatnya untuk bilangan bentuk akar. Kalau bentuknya tidak sama,
Kalau misalkan ini akar 2 kali bagi akar 2, ini bisa menjadi 1. Tapi kalau bentuknya akarnya tidak sama seperti ini, tidak usah dibagi. Udah, ada pertanyaan lagi? Silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan, boleh. Iya, karena X-nya kan mendekati 4, Bunda Farid. Karena X-nya mendekati 4, maka X semua yang bervariabel X kita ganti dengan 4. Iya, berkali, betul Mbak Aril. Karena itu hasilnya 0 kali akar 2 kan? Iya, saya sudah jelaskan tadi, kalau 0 dikali akar 2 tetap akar 2. Karena apa? Bukan 0 hasilnya ya. Karena bilangan kalau bentuk akar itu akar dikalikan akar, bilangan pokok dikalikan bilangan pokok. Maka tetap nanti hasilnya akan menjadi akar 2. Bukan 0 lagi. Oke, contoh lagi ya. Saya hapus ini ya. Ya, sebentar saya hapus dulu. Yang mudah aja, yang mudah dipahami aja dulu. Nanti baru bisa naikkan levelnya ya. Kita mulai dari yang ini dulu aja. Limit X mendekati 3 dengan 9 per akar plus 6. Ini aja dulu. Coba 9 per X plus 6.
Iya Mbak Vivi, makasih untuk informasinya. Mbak Aril ketemunya 9 akar 1. Yang lainnya gimana? Mas Anto ketemunya 1 akar 9. Bunda ketemu 3/9. Ayo, siapa yang ingin mencoba? Boleh. Bunda Farid mau mencoba? Mas Anto gimana? Mau mencoba, Mas? Oke. Di sini kita tinggal kalikan berapa? Dikalikan dengan akar X akar 6 X plus 6 bar X plus 6.
Kalau kita langsung masukkan X nya, berarti X nya itu berapa? X nya 3 loh ya, itu bukan min 3 ya. Berarti kan ada 9/9 sama dengan, langsung ketemu ya, 3 ya. Berarti ada akar 9 kan 3. Kalau bisa diselesaikan dengan secara langsung, maka kita harus jalan secara langsung aja. 9 per akar 9, jadi 9 per 3, berarti hasilnya sama dengan berapa? 3, kan gitu aja langsung. Karena mau dicari dengan cara ini juga hasilnya akan ketemu 3. Kalau mau dikerjakan secara cara ini juga akan ketemu 3. Karena di sini akan ketemu berapa? Kalau mau dikerjakan seperti ini, boleh. Jadi kan ada 9 per 9 kali akar X plus 6 X ini ya, X plus 6 per X plus 6. Ini sama, hasilnya akan ketemu 3. Mau dengan cara apapun, nanti kalau benar maka hasilnya akan ketemu 3. Karena ini akan X plus 6. Nah, X nya berapa? 3. Sama 9 kali 3, karena X nya kan 3 ya, berarti kan akar 3 plus 6. Kalau dicoba dengan cara langsung tidak bisa, bisa nanti di cara seperti ini, boleh. Nah, ini per 3 plus 6. Nah, di sini 3 plus ya ini ya, bukan 36 ya, 3 plus 6. Maka hasilnya adalah, kita tahu ini akan ketemu 9 kali akar 9. Akar 9 berapa? 3. Jadi kan ketemunya sama dengan di sini ada 9 kali 3. Ya, 9 kali 3 per 3. Per 9, maaf ya, kok per 3 ya. Karena 3 tambah 6 9. Maka kan sama, hasilnya sama dengan, ketemunya sama dengan, corek aja angka 9-nya. Karena sudah sama, maka hasilnya sama dengan 3. Mau cara langsung dengan cara dikalikan penyebutnya juga hasilnya akan ketemu 3. Hasilnya akan ketemu 3. Sama-sama ketemu 3. Boleh dijadikan secara langsung atau dengan cara, kalau bisa secara langsung maka bisa dikerjakan secara langsung. Nah, itu. Mau dikerjakan secara langsung boleh, dengan cara mengalihkan penyebutnya juga boleh. Sama-sama akan ketemu hasilnya 3. Kalau dikerjakan langsung juga sama kan, ketemu 3 kan? Karena 9 per akar 3 plus 6. Akar 9 berapa? 3. 9 dibagi 3 berapa? 3. Sama hasilnya. Hasilnya akan ketemu sama-sama 3. Mau dikerjakan dengan cara apapun, kalau benar itu hasilnya sama. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Boleh ditanyakan, boleh. Silahkan yang mau bertanya.
Silahkan yang mau bertanya, boleh silahkan untuk bertanya. Ada pertanyaan lagi? Gimana Mbak Umi? Mbak Lucy? Mbak Dede? Lanjut. Oke. Nah, sekarang yang nomor 2, perhatikan di nomor 2 ini. Bentuknya. Bentuk nomor 2 di sini ada C per A plus akar B. Nah, maka ini perkaliannya, lihat di sini tandanya. Kalau di sini plus, soalnya plus, maka perkaliannya menjadi min. Nah, kalau di sini min negatif, maka di sini perkaliannya menjadi positif. Oh, maaf, ini ada yang salah ini ya. Ini bukan plus ya. Nah, ini harusnya kalau min berarti min, kalau plus ketemunya plus. Karena ini perkaliannya negatif. Nah, ini plus kali min harusnya di sini negatif. Ini betulkan dulu. Kalau mau ditulis ini harusnya negatif bukan positif. Ini A kuadrat min B. Ini harusnya seperti itu. Bukan bentuknya menjadi plus B, A kuadrat plus B, bukannya, tapi min B. Ya Mas Santo, gimana? Ditunggu aja, mungkin masih loading Mbak Alma. Yang lainnya bisa lihat tulisannya tidak? Coba digerak-gerakkan mungkin Mbak Alma. Ya yang B. Nah, itu yang min, yang plus diganti min itu ya. Jadi A kuadrat min B.
Oke. Nah, di sini contohnya ya. Nah, berarti kalau ada bentuknya seperti ini, maka ini akan berubah menjadi C kali A min akar B per A kuadrat min B. Nah, ini bentuknya kalau limitnya seperti itu, maka ini akan berubah menjadi A C kali A min B per A kuadrat min B. Ini cara penyelesaiannya. Contohnya seperti ini. Misalkan ada dua limit ya. Limit ini mendekati X mendekati 4 dengan X, jangan X ini ya, 2 per 2 atau 4 plus akar X. Nah, di sini kita tahu tadi untuk penyelesaian seperti ini ada C per A kali plus B. Ini bentuknya ini akan penyelesaian menjadi C kali akar A plus min ya, karena ini di sini plus maka ini jadi min akar X min akar B tadi per A kuadrat min B. Nah, C-nya berapa? C-nya adalah 2. A-nya berapa? 4. B-nya berapa? Akar X. Nah, ini. Berarti kita tahu C-nya sama dengan 2, maka kita tinggal masukkan. Berarti ada 2 di sini. Kita tahu C ada 2 kali A-nya berapa tadi? A-nya sama dengan 4. Berarti 2 kali 4 min, ini ya kurung ya, dalam kurung ya, min B nya berapa, akar X nya berapa, 4, berarti akar min akar 4 ya, pernya, nah, A nya berapa, 4, A kuadrat berarti 4 kuadrat min B, B nya berapa, B nya 4.
Nah, kita tahu di sini ini sama dengan ya. Jadi ada 2 kali ini sama dengan 2 kali, langsung aja 2 kali 4 min 2. Min akar 4 kan 2 ya, min 2 per 16 min 4. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Belum? Oke. Nah, kalau sudah sampai sini maka kita bisa lanjut ke bawahnya lagi. Jadi sama dengan 2 kali 2 2 kali 2 per, langsung atau masih 16 per 2? Boleh 16 per 2 juga boleh dulu. 16 per 2 dulu boleh. 16 min 2 sama dengan 4 per 14. Maka hasilnya sama dengan 4 per 14. Maaf, terlalu jauh ini ya. Maka hasilnya sama dengan 4 per 14. Nah, kalau mau disederhanakan jadi menjadi 2 per 7. Kalau mau disederhanakan lagi dibagi dengan angka yang sama, dibagi berapa? 2, yaitu menjadi 2 per 7. Kalau mau disederhanakan lagi menjadi 2 per 7. Kalau mau disederhanakan lagi menjadi 2 per 7. Oke, ini hasilnya adalah 2 per 7. Karena B-nya ya, sebentar, tak cek dulu. Oh ya, maaf ini salah ya. Ini jadi 4, tetap 4 ya. Betul Mbak Eka. B-nya tetap 4 karena bukan akar ini ya. Ya betul. Jadi ini ketemu 4, jadi 16 dibagi 4 sama dengan 12. Nah, berarti ini 4 per 12, berarti 1 per 3 ya, Mbak. 12. Berarti sama dengan 1 per 3 karena dibagi 4 semua, jadi 1 per 3. Ya, bagus Mbak Eka ya. Makasih untuk mengingatkan. Ya, 4 kuadrat min 4. Itu kan jadi 4 kuadrat kan berapa? 16. 16 dikurangi 4 kan ketemu 12. Jadi 1 per 3, betul. Gimana yang lainnya?
Cynthia gimana Mbak Cynthia? Enam belas per 2 itu dari, ada 16 per 2. 16 min 2, bukan min 2 min 4 itu Mbak, salah ketik tadi. Iya, 16 min 4 karena B nya tetap 4. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau paham coba ini satu aja soal lagi kalau paham. Sama seperti ini, menjadi misalkan ada limit X mendekati 2 aja. Ya, ini aja. Dah, ayo coba. Ada limit 3 per X min akar 3 dengan X mendekati 2. Intinya Mbak Ropiana ya, ini tinggal kita derivasi adalah ini kan ada C nya itu yang atas ini, yang C itu 2, A itu yang tidak mempunyai akar, berarti A nya ini 4, B nya itu yang mempunyai akar. Nah ini yang punya akar itu berapa? Di sini berarti C nya di berapa? C nya di sini ada 3, A nya berapa? A nya X, B nya berapa? Akar 3. Berarti
C-nya sama dengan 3, A-nya X, B-nya sama dengan min akar 3. Ingat, kalau tadi min, maka perkaliannya menggunakan berubah menjadi plus. Kalau plus di sini ini berubah di plus ya, bukan min lagi yang atas. Yang atas plus, yang bawah min. Yang bawah tetap min, yang atas bisa plus. Akar 15/1. Mas Anto jawabnya akar 15/1. Yang lainnya bagaimana?
Yuk yang lainnya ketemu berapa? Yuk kita tinggal kalikan ini. Tinggal kita kalikan dengan X plus akar 3 per X plus akar 3. Menjadi di sini menjadi 3 kali X plus akar 3 per, ini dikurung dulu, nah perkalian, masih perkalian dengan per X kuadrat, ini jadi X kuadrat min 3. Udah, ayo lanjutkan dulu Mbak Rofiah. Mbak Rofiana, ini jawabannya adalah 6/3. Yang lainnya gimana? Yuk, yang lainnya ketemunya berapa? 6/3. Kalau Mbak Rofiana ketemunya 6/3 itu kan 2 Mbak Rofiana, kalau dibagi 6/3 kan 2. Yang lainnya ketemunya berapa? Yuk. Mas Santo ketemunya berapa tadi? Masih tetap yang tadi atau ada jawaban yang lain Mas Santo? Masih tetap. Yuk yang lainnya gimana? Udah loh, ini tinggal kita masukkan 6/6. 6/6 ada 1 loh ya. Mbak Cynthia mendapat 6/3. Nah, yang betul ini sudah ada yang betul ini Mbak Cynthia, ini 6/3 ya. Ya, Mbak Vivi juga bisa. Ini berarti ketemunya adalah 6/3. Tinggal kita masukkan aja X-nya. Nah, berarti ada 3 kali 2, 3 kali 2 plus 3 kali akar 3. Tetap dikalikan ya 3-nya dengan akar 3 ya. Per, tetap dikalikan, ini harus dikalikan karena 3 kali X dan 3 kali
3 akar 3. Nah, hasilnya ini per 4 min 3. Kenapa Mas Anton? Sama dengan 6 plus 3 akar 3 per 1. Per 1 tidak usah ditulis karena sama saja. Jadi jawabannya adalah 6 plus 3 akar 3. Jadi jawabannya adalah 6 plus 3 akar 3. Yuk, ada ya. Berarti hasilnya ini adalah 6 plus 3 akar 3. Yo, Mbak Umi, betul katanya ya. Nah, udah betul Mbak Umi. Ini harus dikalikan semua ini. Kalau seperti ini harus dikalikan sama. Kenapa ini kok nggak dikalikan Pak? Kok dioperasikan dulu yang awal tadi? Karena di sini kita tahu akar 4 ini bisa ya. Akar 4 ini kan ketemu sama dengan 2, maka kita bisa kerjakan langsung. Nah, kerjakan menjadi 4 dikurangi 2. Kalau ini tidak bisa karena akar 3 tidak ada akarnya, maka harus dikalikan dulu. Gitu, bedanya di situ. Di sini kalau yang awal tadi kan 4 min akar 4. Akar 4 kan bisa diakarkan menjadi 2. Nah, kalau ada akarnya bisa kita langsung gunakan ini, dikurangkan dulu 4 min 2. Kalau ini tidak bisa karena di sini X dan plus akar 3. Ini tidak bisa dioperasikan dulu, maka harus dikalikan terlebih dahulu. Iya, betul Mbak Ika. 4 min 3 itu betul. 4-nya dari X kuadrat, dari angka 2-nya. 2 kuadrat sama dengan 4. Oh, panas ya. Berapa derajat sampai panas Mas Anton? Berenang dulu Mas Anton di laut biar nggak panas. Ya. Gimana? Paham atau belum? Ini bedanya di sini. Oke. Materi yang terakhir itu sama. Bedanya di sini. Nah, bedanya di bawahnya ini aja. Bedanya di sini, bedanya kalau tadi A-nya kuadrat, kalau ini bedanya A-nya tidak kuadratnya, tinggal A min B saja. Kalau bentuknya seperti ini. Ini akar semua ya bawahnya ya. Akar A plus akar B. Sama cara pengaliannya, kalau di sini min, maka di sini min. Perkalian min dan min. Kalau di sini plus berarti min, kalau di sini min maka di sini harusnya plus kali plus. Ini sekawan. Maka di sini diubah, kalau di sini min, maka di sini yang atas ini plus, ini bawah min. Itu aja. Oke? Bisa dipahami untuk yang C? Sama, yang C dan B itu sama. Bedanya hanya di situ saja. Bedanya hanya di kuadrat, kalau ini kuadrat, kalau ini tidak memakai kuadrat. Ini akar, akarnya tetap sama. Paham ya? Bisa dipahami? Ini biar gak kepanasan.
Coba nomor A dan B bisa ndak? Coba untuk yang A dan B. Ayo yang A dan B. Untuk yang berubah, untuk yang A dan B ini lihat. Tadi kan satu, ini yang di dalam akar adalah x kuadrat plus 16 min 5. Yang berubah hanya di sini, min 5-nya ini aja. Karena ini yang di luar. Berarti ini yang berubah. Yang salah min tadi nanti jadi plus. Yang atas plus, yang bawah tetap min. Ini juga sama. Ini yang berubah ini aja. Yang 3x min 2 tetap, jadi 3x min 2. Yang berubah hanya yang tengah ini aja. Berarti yang berubah hanya min ini. Min ini jadi yang atas plus, yang bawah tetap min. Baru nanti kalau sudah ketemu baru dimasukkan limitnya. Kalau 1/24 itu tetap menjadi 1/24. Bedanya kalau 24/1 itu 24, tapi 1/24 tetap 1/24. Tapi kalau 24/1 maka hasilnya tetap 24. Itu Mas Anton. Oke ya. Untuk dua soal ini bisa dibuat untuk pengganjal buka nanti sore, bisa dikerjakan. Bisa di otak-atik dengan teliti biar waktunya agak lama. Nanti sahur dilihat, mau buka dilihat, fix. Nah, tinggal dikumpulkan. Nanti saya lihat hasilnya bagaimana. Kita bahas untuk minggu depannya. Gitu ya. Untuk pembelajaran untuk malam ini saya kira untuk cukup sekian dulu. Bisa ngadem dulu dengan kipas AC ya.
biar nggak kepanasan. Ya coba buat latihan ya. Nah, bisa ngasih AC dulu biar nggak kepanasan, katanya panas sekali dari Mas Anton ya. Ya, kalau panas jangan lupa untuk sering-sering minum air putih ya, biar nanti tidak dehidrasi itu. Kalau terlalu panas nanti takutnya dehidrasi, itu berbahaya sekali. Ya, Mas Anton nyusul Mbak Tari aja tuh biar nanti AC-nya bersamaan itu. Oke ya. Untuk pembelajaran pada malam ini cukup sekian dulu. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf. Semoga bisa ketemu di minggu berikutnya. Belum lebaran ya minggu berikutnya ya. Ya, semoga bisa ketemu lagi di minggu berikutnya, kita bahas bareng-bareng untuk tugasnya. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa yang mengerjakan ibadah puasa tetap sebisa mungkin untuk tetap beribadah dalam puasa ya. Cukup sekian dulu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.